Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Siti Hanan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penegakan HAM di Indonesia. Check it out. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut. Dikategorikan menjadi dua bagian, yakni sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan, seperti lahirnya lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan, dan institusi lainnya. Sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi UUD 1945 yang membuat tentang HAM, UU RI nomor 39 tahun 1999, Kepres RI nomor 50 tahun 1993, Kepres RI nomor 129 tahun 1998, Kepres RI nomor 181 tahun 1998, dan Inpres RI nomor 26 tahun 1998. Kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM. Selanjutnya ada upaya perlindungan HAM di Indonesia. Secara objektif, prinsip-prinsip perlindungan HAM antara satu negara dengan negara lain adalah sama, namun secara subjektif pelaksanaannya tidak sama. Artinya, pada titik tertentu terdapat kesamaan sifat dari apa yang seharusnya dilindungi dan diatur. Namun, pada saat yang sama terdapat perbedaan pengakuan hak asasi manusia antara satu negara dengan negara lainnya. Sebaliknya, keadaan ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara. Selanjutnya, Indonesia antara era Orde Baru dan Reformasi. Pada era Reformasi, perjuangan hak asasi manusia membawa harapan lebih besar. Berbagai inisiatif pemerintah, organisasi, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut LSM. Meski hasilnya masih jauh dari harapan masyarakat Indonesia, namun sudah ada kemajuan dibandingkan masa Orde Baru sebelumnya. Harus diakui bahwa berbagai upaya perlindungan hak asasi manusia telah dimulai dan sedang dilakukan. Hak asasi manusia di Indonesia yang dulunya kisruh bahkan dianggap paling ketat sepanjang sejarah negara Indonesia jika dibandingkan dengan perkembangan saat ini, namun tentu saja sangat berbeda. Kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu dari program pemerintah. Sejalan dengan proses reformasi yang sedang berlangsung dan penguatan kehidupan demokrasi, upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia antara lain dengan adanya undang-undang tertulis yang memuat pengaturan tentang hak asasi manusia. Pertama ada dalam konstitusi, yang kedua ada dalam ketetapan MPR, yang ketiga ada dalam undang-undang, yang keempat ada dalam peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak asasinya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yang pada intinya tujuannya adalah NKRI. Yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Untuk lebih melindungi dan memajukan hak asasi manusia, pemerintah mengadopsi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia dan Keadilan.
Selanjutnya ada upaya penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa. Mengapa demikian? Yang pertama karena HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki manusia. Dan kedua, pelanggaran terhadap HAM ditentang oleh ajaran agama manapun. HAM mendapatkan perhatian serius. Yang ketiga, tujuan bangsa Indonesia akan dapat dicapai kalau nilai-nilai kemanusiaan ini juga dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai. Yang keempat, ada penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkret antara lain upaya penegakan HAM melalui jalur pengadilan HAM antara lain. Yang pertama ada kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun. Yang kedua ada kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun. Yang terakhir ada kesimpulan, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial. HAM tidak boleh atau bisa dilanggar. Tidak seseorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Menghargai perlindungan HAM berarti juga menghargai upaya penegakan HAM. Dengan adanya perlindungan dan penegakan HAM, maka kehidupan bangsa Indonesia yang beradab, tentram, damai, dan sejahtera dapat diwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.